Aye orang Betawi asli loh. Au, Boru, Batak, Goarhu, Yara, Boru, Manurung. Sampurasun, Sampai. Nami abdi Timoti, abdi urang Sunda. Punten. Mangga. Arana Isun Hansen, Isun asli sing Cirebon. Melambi melo. Melamelo. Tabe, lako kita solanasang. Sangat kubara, udona mae toraya. Ni hao. Ni hao. Wo xiao Aileen. Wo seju, wo suetu. Kelanun. Monggo. Kami gula ipi. Gula minyak penjawi. Selamat pagi semua, selamat hari Minggu. Saat kita beribadah. Sebelum kita mulai ibadah, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Mari teman-teman, kita menyanyikan lagu adalah Sukacita di Hatiku. Teman-teman, tadi kan kita sudah bernyanyi. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Barai mimpin doa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Bapa di surga, pagi hari ini kami mau ibadah sekolah minggu. Kirimkan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengikuti ibadah dengan tertib dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, tadi kan kita sudah berdoa. Kita sekarang nyanyi lagi ya. Lagunya berjudul Kuda Kidaki. Pakai gerakannya ya. Ku melewati laut biru luas membentang.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita menyanyikan lagu dengan judul Bukan Menari. Pakai gerakannya ya. Semuanya, gimana kabarnya? Teman-teman yang ada di rumah, gimana kabarnya? Ai aha di pandokoni halakon dan huatut tusi hatana. Aneh pisan geni, jalmi-jalmi iya teh abdi mah dateng terus nan dicariuskeun kumaranehna. Loh, kok aku udah bingung? Sakjane aku iki ana ning endi to? Tamen hen Jawa, wo zhi xiang ding se du shuo hua. Muraina coba fokus bak tutai duka kutandai mak. Kada aparato parasu inde. Isun wis suwe ning kene, tapi malah tambah mumet. Beli ngerti apa-apa aja. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kok aku bisa ngerti bahasa kamu? Kok aku ngerti bahasa Paralasa? Kok bisa ngerti bahasa Paralasa? Kok gitu? Mungkin karena lidah api. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene,
pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, adik-adik tadi sudah bersama-sama ya melihat drama singkat yang diperankan sama teman-temannya adik-adik semua juga. Mereka memerankan berbagai asalnya mereka, berbagai bahasanya mereka, tetapi pada akhirnya kuasa Roh Kudus bisa membuat mereka sama-sama memahami. Tapi kalau dilihat sama firman Tuhan kan beda. Para rasul itu orang-orang Galilea. Lah, yang datang berkumpul untuk mendengarkan para rasul itu ada dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, dan lain-lain. Tapi yang tadi diperankan sama teman-teman kalian adalah suku-suku yang tidak disebutkan di sini loh. Ada yang dari Betawi, Sunda, Jawa, Tionghoa, Toraja, Cirebon, dan juga yang lainnya. Nah, adik-adik, ini bukanlah jadi satu patokan. Yang tadi didramakan sama teman-teman itu adalah salah satu contoh. Salah satu contoh kalau ternyata berbagai bahasa pun ternyata bisa dipersatukan karena kuasa Roh Kudus. Sama seperti hari Pentakosta. Hari Pentakosta, para muridnya Tuhan Yesus ketika menyampaikan firman, itu yang kumpul di situ itu orang-orang yang berasal dari suku yang berbeda, negeri asal yang berbeda, bahasa yang juga tentunya berbeda. Tapi kita lihat, seperti yang tadi sudah kita lihat di dalam drama, awalnya saling nggak paham, awalnya saling nggak ngerti, mereka ngomong apa bahasanya kok beda-beda. Tetapi kita lihat, karena kuasa Roh Kudus, waktu lidah-lidah api sudah dinyatakan di atasnya, mereka semua, mereka bisa memahami. Bahasa Indonesia ternyata bisa menyatukan mereka semua untuk saling memahami. Jadi adik-adik, kita bisa tahu bersama, setidaknya kalau ditanya Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita, contohnya seperti apa? Seperti di saat kita bisa ngobrol sama teman kita yang lain dengan bahasa Indonesia. Kita mungkin beda sama teman kita. Kita ada yang orang Jawa, ada yang orang Sunda, ada yang orang Cirebon, ada yang orang Betawi, macem-macem sukunya kita. Tapi kok kita bisa tinggal sama-sama, temenan, bisa saling ngobrol, bisa saling memahami. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau kita bersama menghayati hari ini Pentakosta adalah pekerjaan Roh Kudus yang bisa mempersatukan, yang bisa membuat kita saling memahami. Setidaknya kita mau belajar satu hal. Seperti orang banyak yang berkumpul mendengarkan para rasul, kita juga adalah orang-orang yang berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Teman kita beragam sukunya, guru kita beragam sukunya, orang-orang yang kita kenal beragam sukunya. Mungkin juga beragam bahasanya, tapi kita bisa dipersatukan karena apa? Karena kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita mampu untuk memahami, melengkapi, mengerti teman kita, keluarga kita, guru-guru kita, dan orang-orang lain yang kita kenal. Jadi, kalau hari ini kita belajar Pentakosta, turunnya Roh Kudus yang membuat kita memahami di tengah perbedaan yang ada. Kita kalau ketemu perbedaan jangan menghakimi ya adik-adik ya. Jangan saling menyalahkan, jangan buat geng kelompok-kelompok sendiri, saling memusuhi, jangan. Malah kalau kita tahu kita disertai Roh Kudus, kita bisa saling menyayangi, kita bisa saling memahami di dalam perbedaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yuk kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau menuntun kami untuk bersama memahami pekerjaan Roh Kudus yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kami. Kami menemui begitu banyak perbedaan. Teman-teman kami beragam suku, beragam bahasa.
Tetapi toh kami boleh tinggal di tempat ini bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dan bisa saling memahami. Itu semua bukan karena hebatnya kami. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus. Dan biarlah kami juga semakin dituntun Roh Kudus untuk kedepannya saling mengerti, saling mengasihi, saling memahami. Pimpin kami ya Tuhan menjadi anak-anak yang bersedia, yang mau dituntun oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kan tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang aktivitas yang bisa kita kerjakan bisa dilihat di link di bawah ini. Atau bisa diambil di Posapam GKI Pengampon. Teman-teman, sekarang kita lihat yuk foto-foto kegiatan minggu lalu. Ayo! Sekarang saatnya untuk persembahan. Persembahannya dimasukkan di amplop, nanti dititipkan di TU GKI Pengampon. Sebelum ibadah selesai, kita nyanyi satu lagu lagi yuk. Judulnya Kalau Kau Suka Hati. Jangan lupa gerak ya.
ibadah hari ini sudah selesai. Sebelum berpisah, kita tutup dalam doa. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya firman yang sudah disampaikan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti kami akan melanjutkan aktivitas kami, dan yang Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Gara-gara corona. Hahaha, gara-gara aku, kalian semua di rumah. Wah, enaknya. Ngapain lagi ya, Kak? Kita bikin percobaan ini yuk. Aku pengen jalan-jalan nih. Bosan di rumah terus. Jangan, kita harus di rumah aja. Semua gara-gara virus corona. Saat ini yang terbaik memang di rumah aja. Emang kenapa sih kalau kita jalan-jalan keluar? Kalau kita keluar rumah, bisa jadi kita ikut tertular virusnya, lalu menulari orang lain. Rumah sakit jadi penuh, petugas medis jadi kewalahan. Jadi, lebih baik kita di rumah saja. Keluar rumah jika benar-benar perlu. Pakai masker jika sakit dan saat keluar rumah. Rajin cuci tangan dengan air dan sabun selama 40-60 detik. Makan makanan yang bergizi. Oh, gitu. Oke deh. Aku mau bikin sesuatu yang seru aja di rumah. Nah, gitu dong. Tetap di rumah aja biar virusnya nggak makin nyebar. Ayo tetap di rumah saja demi kesehatan kita bersama. Lakukan kegiatan seru bersama keluarga.